Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para penuntut ilmu, terkhusus pula kepada seluruh para pengurus di Majelis Taklim Sahabat Wijaya, semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya di dalam ketaatan, dan semoga senantiasa kita diberikan petunjuk kebenaran, senantiasa kita dianugerahkan dengan Shiratal Mustaqim, sebuah jalan yang dilalui oleh para nabi, para rasul, dan para sahabat, berjalan istiqamah di atas jalan Shiratal Mustaqim. Sesungguhnya jalan ini adalah jalan yang panjang. Yang berat akan merasa berat, yang kecewa akan merasa kecewa, yang gugur akan gugur. Dan yang tersisa adalah orang yang mereka senantiasa berilmu, bersabar di dalam jalan kebenaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran sampai kita wafat di atasnya. Karena sesungguhnya berjalan di atas kebenaran itu berat dan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan dalam setiap derap langkah kita kecuali adalah Allah. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita menata hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Walaupun berat kita rasakan, tetapi kita khawatir kalau kita tidak pandai menata hati kita untuk bersyukur. Kadang-kadang kenikmatan itu kalau tidak disyukuri, menjadikan sensitivitas kita, hati kita terhadap kenikmatan itu menjadi hilang. Inilah yang kita khawatirkan. Syekhul Islam itu beliau menyampaikan, terkadang karena derasnya kenikmatan yang hadir pada teras kehidupan manusia, menjadikan hatinya, menjadikan jiwanya sensitif. Sensitivitasnya terhadap kenikmatan dan kebaikan itu menjadi menguap dan sirna. Contoh, ketika kita mendapati matahari setiap pagi selalu bersinar, tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta, tanpa kita berharap di waktu malam, kemudian di tiap pagi kita mendapati sinar matahari itu bersinar, maka lama-lama sensitivitas kita terhadap kenikmatan sinar matahari menjadi hilang. Kita menganggapnya biasa karena itulah rutinitas yang sudah kita dapatkan setiap kita pagi membuka mata, salah satunya kita akan berjumpa dengan sinar matahari. Dan itulah yang menjadi penyakit, karena inilah yang diinginkan oleh setan. Bagaimana hati kita menjadi dingin, hati kita menjadi tumpul untuk tidak sensitif terhadap nikmat yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena nikmat itu begitu gampang didapatkan. Nah, inilah yang menjadikan kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ini khawatir, kita ini takut. Kalaulah kita sering mendapatkan kenikmatan dengan mudah, mendapatkan kebaikan dari Allah begitu mudah, lalu lama-lama akhirnya sensitivitas kita terhadap kenikmatan dan kebaikan itu menjadi hilang dan menjadi sirna. Inilah pentingnya kenapa kita senantiasa saling menasihati di dalam kita bersyukur kepada Allah. Bukan hanya ketika dalam kondisi bahagia, tetapi dalam kondisi sempit ketika mendapatkan cobaan dan ujian. Karena sesungguhnya bersyukur itu merupakan ruh kehidupan iman yang tidak bisa dilepaskan di antara ruh kesabaran dalam kehidupan iman kita. Siapapun haruslah mereka bersyukur kepada Allah, karena kita tidak perlu 1000 mentari untuk memahami arti kesyukuran kita kepada Allah. Cukuplah sinar matahari yang kita dapatkan di waktu pagi pun sudah menjadikan kita sadar berapa banyak nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya ketika kita bicara tentang keimanan, keimanan itu tidak hanya melulu membicarakan tentang sebuah ketaatan. Keimanan itu tidak hanya melulu membicarakan tentang sebuah ibadah, karena memang itu merupakan bagian dari cakupan keimanan, tetapi tidak menjadi satu-satunya. Ketika iman bicara itu selalu bicara tentang ibadah dan ketaatan. Salah satu di antara makna keimanan yang ada pada kehidupan kita yaitu adalah keimanan itu membicarakan bagaimana strategi-strategi yang dimiliki oleh strategi-strategi yang harus kita miliki untuk mematahkan jerat-jerat dan panah beracun yang dimiliki oleh setan. Karena setan itu ibarat pasukan yang memiliki senjata yang memadai dan mereka memiliki strategi yang luar biasa. Kalaulah hanya memenangkan Piala Eropa, kita melihat sebuah tim
Contohnya Italia yang menjadi juara Piala Eropa tahun ini kalau tidak salah, walaupun saya nggak ngelihat. Tetapi perjalanan Italia ketika akan menjadi juara Eropa itu perjalanan yang cukup berdarah-darah. Anggaran besar-besaran diberikan untuk bagaimana supaya tim ini menjadi tim yang solid. Strategi dibuat supaya mampu untuk mengalahkan strategi-strategi tim-tim yang mereka hadapi. Di situ kita mengetahui itu baru permainan sepak bola. Sama pula dengan euforia yang hari ini kita dapati ketika kita mendapati emas dimenangkan di cabang bulu tangkis. Maka tentunya sang pelatih yang melatih dua pebulu tangkis kita ketika mendapatkan medali emas tentunya punya strategi. Strategi itu merupakan sebuah metode. Bagaimana kita mematahkan dan bagaimana kita mengalahkan strategi yang dimiliki musuh supaya kita mampu menjadi pemenang di antara perlombaan yang kita hadapi. Sama pula, kita juga harus paham kehidupan kita ibaratnya adalah merupakan bagian dari sebuah perlombaan. Perlombaan menuju kepada kebaikan, perlombaan menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Dan ketika kita mengetahui ini adalah perlombaan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita terus melakukan ketaatan, menjemput rahmat dan menjemput ridhanya Allah, tentunya kita harus mengetahui Allah mempersiapkan musuh yang siap menghadang kita ketika kita sedang berlari menuju kepada rahmatnya Allah. Berbagai macam cara, berbagai macam metode dimiliki setan, disebarkan di setiap jalan dalam perjalanan kita ketika ingin menuju kepada rahmatnya Allah. Dan itu yang menjadikan kita berat di dalam keimanan. Kita menghadapi setan, di mana setan itu berkolaborasi dengan berbagai macam hal, dengan satu tujuan, bagaimana menggagalkan kita sebagai pemenang, orang yang mendapatkan rahmatnya Allah ketika kita akan dimasukkan ke dalam rahmat dan surganya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Ketika kita ingin menjadi pemenang di hadapan Allah, berarti kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan, dan kita juga butuh strategi yang betul-betul mumpuni, supaya kita mampu untuk menghalau, supaya kita mampu mematahkan setiap jebakan-jebakan yang dimiliki oleh setan. Dan ini merupakan salah satu di antara cakupan keimanan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, iman itu tidak hanya bicara keutamaan sholat duha. Sekali lagi, sesungguhnya keimanan itu tidak hanya bicara tentang masalah sholat taraweh dan keutamaan dzikir pagi, dzikir petang, dan sholat syuruk. Tapi termasuk di antara cakupan keimanan adalah apa strategi yang kita miliki ketika kita berjalan ataupun berlari menuju kepada Allah, ketika di hadapan kita ada setan yang terus tidak akan pernah bosan menaburkan seluruh jebakan supaya kita gagal melanjutkan perjalanan dan melanjutkan perlombaan, dan supaya kita betul-betul tidak menjadi juara dengan mendapatkan rahmatnya Allah. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya mari kita buka di dalam salah satu perkataan, ya, bahwasanya matinya orang yang berilmu itu sesungguhnya lebih disenangi oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Sebagaimana kita juga mendapati Rasulullah SAW mengatakan, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Makanya kalau kita berilmu, kita mengetahui bagaimana strateginya setan, kita mempelajari, menghayati, menghadirkan betul di dalam hati kita, bukan hanya menjadi narasi, bukan hanya menjadi kumpulan informasi di otak dan di pikiran kita, tapi betul-betul kita hayati, kita renungi, kita perhatikan secara tulus, maka sesungguhnya kita harus mendapati bahwasanya ada salah satu hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengatakan faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Sesungguhnya orang yang berilmu, satu orang, itu lebih susah dihadapi oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita jangan menjadi musuh yang direcehkan, dilemehkan oleh setan. Jangan menjadi musuh yang dilecehkan oleh setan. Jangan menjadi musuh yang dipandang mata oleh sebelah mata oleh setan. Karena apa? Kalau kita menjadi musuh yang diremehkan oleh setan, maka sesungguhnya bisa jadi kita terperangkap kepada apa yang dilakukan oleh setan ketika menggagalkan perlombaan kita, ketika ingin mendapatkan trofi kemenangan untuk mendapatkan dan menjemput dari rahmatnya Allah dan ridhanya Allah. Marilah kita menjadi di antara 1000 orang itu menjadi orang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang tidak hanya sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat,
Orang yang betul-betul mereka terus belajar, mereka tidak pernah bosan untuk terus belajar. Karena sesungguhnya setiap kita mempelajari ilmu, dalam definisi qala Allah wa qala Rasul, ketika kita mempelajari perkataan Allah dan Rasulnya, disitulah kita akan mengetahui seluruh strategi yang dimiliki oleh setan. Itu akan merangkai strategi yang kita miliki, akan memberikan kekuatan dan peralatan yang kita miliki memadai untuk menghadapi syaitan. Dan inilah yang menjadikan kita faham. Hidup hanya sekali. Jangan hanya menjadi orang yang tidak faham ilmu. Pelajarilah ilmu dari apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Pelajari pula di dalam perkataan Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang strateginya syaitan, supaya syaitan itu betul-betul tidak berkutik dan tidak berkuasa ketika menghadapi orang yang alim. Bukan hanya semata-mata alim, tapi mereka mengamalkan ilmunya. Mereka terus mempelajari bagaimana referensi-referensi dalam kehidupan mereka, karena orang yang alim begitu sulit dihadapi oleh syaitan dibandingkan 1000 orang yang beribadah. Saya itu kalau kemudian sudah menerangkan tentang kealiman, saya membayangkan kayak sebuah tronton, truk besar yang sedang mengangkut banyak pohon-pohon jati. Biasanya kalau kita di tol atau biasanya dari perhutani, kita sering melihat ada tronton besar yang membawa kayu-kayu kecil gitu ya. Nah, saya pernah menjumpai ada sebuah foto, ada tronton dengan membawa kayu-kayu kecil terjadi kecelakaan. Dia akhirnya terpelanting kemudinya dan menabrak sebuah pohon kokoh di pinggir jalan. Pohon jati yang sudah mungkin hidup ratusan tahun. Maka ditabrak gitu sama tronton tersebut. Maka seluruh yang dibawa tronton itu jatuh berserakan. Adapun kemudian kayu jati yang ditabrak sama tronton itu tidak menunduk, tidak sama sekali mundur walaupun cuma 1 inci. Ini ketika saya melihat foto ini, saya langsung menggambarkan kekuatan ilmu sebagaimana kekuatan pohon jati yang tertancap selama ratusan tahun. Kalau kita tidak punya ilmu, kayak pohon-pohon kecil yang dipotong, lalu dibawa ke perusahaan untuk dibuat mebel, dibuat lemari, dibuat pintu. Itu perumpamaan bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan di dalam ilmu. Dia akhirnya ke sana kemari, pelimpan, kanan kiri, karena dia tidak tahu bagaimana pijakan yang harus dia ketahui. Makanya itulah perumpamaan sebuah ilmu yang kokoh. Makanya Allah sampai menyampaikan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Makanya sampai Allah membuat perumpamaan tauhid, akidah yang dipelajari dengan ilmu yang benar, kemudian diamalkan dalam kehidupan yang benar. Maka sesungguhnya Allah menyampaikan dalam surat Ibrahim perumpamaannya sebagaimana sebuah pohon gede, kokoh, yang mana akarnya menghujam ke dalam tanah, wa faruha fis sama, tetapi daun-daunnya menjulang ke langit. Dan itulah perumpamaan ketika kita menjadi orang yang berilmu dalam seluruh perkara keimanan kita. Tidak ada referensi yang terputus, tidak ada referensi yang terlewatkan ketika kita selalu belajar tentang agama ini, supaya setan kelabakan ketika menghadapi mereka yang senantiasa tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu dan memahami. Makanya orang kalau kemudian kita hanya ibadah, lalu kemudian kita tidak tergerak, lalu tidak pernah bersemangat mencari ilmu, kita sibuk dalam perkara yang tidak bermanfaat sebagaimana tanaman-tanaman enceng gondok. Mungkin tampaknya banyak, mungkin tampaknya menguasai di permukaan, tetapi ketika kita ambil, kita tarik, tidak ada yang bisa untuk menjadikan enceng gondok kuat ketika kita ambil dengan tangan kita. Karena akarnya tidak menghujam ke tanah, akarnya hanya menghujam di permukaan air. Dan itulah perumpamaan orang yang beribadah tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa pentingnya dalam kehidupan kita ketika kita harus paham apa itu strateginya setan. Kenapa kita membahas buku Strategi Menang Melawan Setan? Kenapa buku ini serialnya kita kaji, kita pelajari setiap waktunya dan setiap saatnya? Karena sesungguhnya kita paham menjadi orang yang berilmu bagaikan pohon yang kuat dan kokoh sebagaimana yang disampaikan oleh Allah. Dan sesungguhnya pohon yang kokoh ini tidak akan mudah dihadapi setan, dan siapapun yang mampu melampaui strategi yang dimiliki oleh setan karena kita sudah tahu strategi mereka dengan kita mempelajari, maka itulah yang akan menjadi sebab keberkahan dalam kehidupan kita untuk menjemput rahmatnya Allah dan ridhonya Allah. Nah, ini yang menjadi
alasan kita untuk kita selalu ingat kenapa kita mempelajari serial ini sampai pada serial yang ke-6 pada kesempatan hari ini. Setelah kita mengetahui tentang perkara itu, di sisi yang lainnya juga kita harus paham. Menghadapi setan itu memang berat betul. Karena memang setan itu memiliki 1000 wajah yang hadir pada setiap perkara yang bisa menggagalkan perjalanan kita ketika meniti jalan kebenaran. Tentunya kita paham jalan kebenaran itu jauh betul. Tadi saya menyampaikan di awal, yang jenuh akan jenuh, yang kecewa akan kecewa, yang frustasi akan frustasi, yang mundur akan mundur. Karena jalan perjalanan kebenaran itu jauh. Memang kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk sampai di ujung jalan kebenaran, tapi kita diperintahkan untuk mati di atas jalan kebenaran. Dan ini merupakan perkara yang berat, yang pasti kita akan hadapi sampai kita betul-betul menghadap kepada alam barzah ketika ditakdirkan ajal kita habis. Di mana kita beratnya itu apa? Karena setan itu memiliki 1000 wajah. Dan dia bisa hadir di mana saja. Yang kadang-kadang tidak kita ketahui menjerumuskan seseorang. Lalu bisa menjerumuskan orang lain pada sesuatu ketika dia memperdaya. Kadang-kadang setan itu munculnya hadir pada sesuatu yang digandrungi masyarakat. Di situ ada wajahnya setan. Tanpa disadari oleh apa yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Masyarakat lagi seneng gitu. Di situ orang yang berilmu akan tahu di situ ada wajahnya setan. Ketika perkara yang viral itu atau perkara yang trending itu bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kadang-kadang kita tidak sadar banyak manusia kalau dia nggak berilmu, kalau dia tidak memiliki kekuatan, dia akan terpengaruh. Oh iya ya, bukankah itu banyak dilakukan banyak manusia? Bukankah itu yang viral? Bukankah di situ ada riuh tepuk tangan manusia? Dan banyak manusia itu tidak menyadari. Setan itu bukan hanya hadir pada wanita yang pakai bikini. Setan itu bukan hanya hadir pada wanita-wanita yang menggoda laki-laki. Memang betul di situ ada setan yang menjadikan seseorang bisa terperosok melakukan zina dengan perempuan yang menggoda. Tapi bukan hanya di situ. Kadang-kadang setan hadir pada wajah sesuatu yang viral, trending. Lalu kemudian ketika tidak punya ilmu kita mengikuti apa yang sedang trending dan apa yang sedang viral. Meninggalkan komitmen kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Kan kita sudah paham ya, definisi kebenaran itu ma wafaqal haq wal kitab. Yang dimaksudkan dengan kebenaran adalah apa yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Kadang-kadang ketika setan itu tidak hadir di sesuatu yang viral, kadang-kadang setan itu hadir melalui akal yang didewakan. Ada manusia yang punya akal, yang didewa-dewakan akalnya. Lalu akhirnya ketika dia selalu merasa dirinya pintar dan merasa berpikir, maka dia akan dibelit oleh setan. Setan membelit pikirannya supaya dia betul-betul kebingungan dengan hakikat dan eksistensi kehidupannya. Makanya kadang-kadang kita lihat ada ahli fisika atau siapapun yang terkadang justru menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Padahal dia terkenal dengan kepintarannya di teori-teori fisika dan kimia. Kenapa? Karena setan hadir pada akal yang didewa-dewakan ketika dia diikutin terus. Makanya di antara syubhat, di antara belitan dalam pemikiran itu apa? Orang akan terus berpikir, kalau Allah yang menciptakan kita, terus siapa yang menciptakan Allah? Terus dipikir terus. Dan akhirnya apa? Akhirnya ujungnya menjadi murtad dan tidak percaya agama. Karena apa? Justru akalnya menjadi fitnah dan menjadi musibah baginya tanpa disadari. Dan banyak orang yang terkena fitnah dengan akal tanpa kita mengetahui bahwasanya setan itu wajahnya hadir pada akal yang selalu didewa-dewakan. Makanya dalam kehidupan iman, ada kemudian akal. Sebenarnya itu dua-duanya saling membutuhkan, itu dua-duanya saling terhubung. Iman itu membutuhkan akal yang sehat. Akal yang sehat itu kalau benar maka akan menghantarkan kepada keimanan. Ya. Tapi kalau orang itu tidak tahu kapan menempatkan imannya dan kapan menempatkan akalnya, maka sesungguhnya dia terhipnotis dengan akal pikirannya. Lalu setan hadir, lalu menampakkan wajahnya pada akal itu, lalu akhirnya dia tidak menjadi percaya agama. Orang-orang semacam ini biasanya percayanya Allah itu ketika mati, ketika sudah terbelalak dengan apa yang dia temui di alam barzah. Itu yang kita kadang lihat di wajahnya setan ketika hadir pada akal yang dielu-elukan. Kadang-kadang setan itu hadir melalui dunia dan perhiasannya yang menjadikan seseorang itu lupa. Lewat mobil mewah yang kita miliki,
lewat rumah megah yang kita miliki, lalu menjadikan setan masuk ke dalam semua perhiasan yang kita dapatkan, semua merek-merek mahal yang kita miliki. Lalu menjadikan hati kita sombong, lalu menjadikan kita merasa di atas kebenaran hanya karena harta yang kita miliki, karena perhiasan yang kita miliki. Sehingga terkadang tidak sadar banyak orang yang mereka memiliki kekayaan, mereka menyindir orang yang dalam kondisi lebih miskin dari mereka dan berkata, kamu ini suka ngaji, tapi hidupmu malah berantakan. Saya jarang ngaji, tetapi malah hidup saya mewah ini, dan saya dikasih oleh Allah terus. Berarti mungkin caramu ngaji salah kali. Dia menobatkan dirinya sebagai orang yang di atas kebenaran karena indikator harta yang dia miliki, perhiasan yang dia dapatkan. Dan akhirnya disitulah hadir wajahnya setan. Setan hadir pada setiap perhiasan yang kita miliki, setiap gadget yang kita miliki, setiap kemewahan yang kita miliki. Lalu akhirnya membelit kita dan menggagalkan perjalanan kita menuju kepada rahmatnya Allah. Kadang setan wajahnya hadir dalam perasaan yang diturutin, perasaan terus yang diturutin. Dia hidupnya hanya ingin menenangkan perasaannya. Walaupun dia berkata, ini kata hati saya. Ya kan? Kadang-kadang setan itu pintar. Bagaimana manusia itu kebingungan untuk tidak bisa membedakan mana kata hati yang salim dan mana yang mengikuti perasaan. Kita juga kadang-kadang kan suka gitu. Kata hati saya begini. Emang kamu yakin hati kamu bersih? Emang kamu yakin hati kamu sudah basirah, mampu melihat apa yang dititipkan ilmunya oleh Allah? Emang kamu yakin hatimu sudah memiliki furqan? Kan begitu. Karena banyak orang yang mereka tidak sadar setan itu hadir pada hatinya. Lalu kemudian orang yang memiliki hati itu tidak sadar bahwasanya dia belum memiliki ilmu, dia belum memiliki kedekatan sama Allah. Tapi dia begitu gampang mengatakan, inilah kata hati saya. Kenapa kok ganti operasi kelamin? Nah, ini kata hati saya. Kenapa kok marah-marah? Menurut saya begini. Ini kata hati saya udah cocok sama ini. Nah, itu kata hati. Tanpa kita sadari bahwasanya kata hati itu di situ ada wajahnya setan yang menjadikan kita akhirnya terbelenggu dan akhirnya menganggap itu bagian dari sebuah kebaikan. Padahal kita lupa, setan itu selalu menjadi penumpang gelap. Setan itu wajahnya di mana-mana kalau kita paham. Di perasaannya seorang perempuan, di perasaannya seorang laki-laki, di perasaannya setiap konflik yang terjadi itu semuanya di situ ada wajahnya setan. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami itulah setan dengan 1000 wajah. Ya. Setan itu bukan hanya nampak pada minuman khamr. Setan itu bukan hanya nampak ketika kita melihat orang yang tidak menutup aurat ketika berbikini. Bukan hanya itu. Jangan mendiskreditkan dan jangan meremehkan kekuatan setan. Bahwasanya setan itu teritorial yang dimiliki itu terbatas. Jangan gitu. Kata Imam Ibnu Qayyim, salah kamu. Teritorialnya setan itu luas dalam seluruh lini kehidupan kita. Maaf. Ya, maaf. Bahkan terkadang musibah saja ada penumpang gelapnya, di situ ada wajahnya setan. Kok bisa Ustaz? Iya, musibah itu menjadikan orang lupa terhadap nikmat yang Allah berikan lalu dia menggugat takdir. Itu pun di situ ada wajahnya setan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita menyadari betapa banyaknya wajah setan dalam setiap keseharian kita, bukan hanya ketika kita baca Quran, bukan hanya ketika kita mau sholat Jumat, bukan hanya ketika kita sholat dan ketika berwudu, bukan hanya dalam rumah tangga. Semua perkara itu di situ ada wajahnya setan, karena setan itu memiliki 1001 wajah yang dipakai dalam setiap keadaan dengan satu niatan. Bagaimana menggelincirkan manusia dari jalan ketaatan dan jalan kebenaran. Kadang-kadang setan itu juga hadir di dalam kekuasaan yang menolak kebenaran, akhirnya menjadikan kekuasaan itu untuk memerangi kebenaran. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, ya Allah ya, bahwasanya inilah yang menjadikan kita ngerti ketika setan itu memiliki 1000 wajah yang bisa hadir di setiap lini pada kehidupan kita. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Iman itu tidak selalu melulu tentang masalah ibadah. Tapi iman itu juga menuntut kita supaya kita faham, mengerti semua informasi yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Di mana informasi ini disampaikan Allah dan Rasul-Nya dengan satu tujuan, supaya kita menjadi pemenang. Melawan musuh yang Allah sediakan dan Allah siapkan untuk kita, yaitu adalah syaitan. Nah, inilah yang tadi kita ingat apa yang disabdakan Rasulullah yang menjadi renungan refleksi untuk hati dan jiwa kita. Sesungguhnya setan itu kelabakan kalau menghadapi orang yang alim, ya, daripada menghadapi 1000 orang yang ahli ibadah.
Nabi itu mengibaratkan satu alim dengan 1000 ahli ibadah. Ya, makanya Masya Allah, semoga dengan kita mengkaji itulah yang menjadikan akhirnya kita layak untuk menjadi musuhnya setan yang betul-betul berkualitas. Kemarin kemudian kita sudah menyampaikan tentang materi pada sebelumnya. Nah, pada sebelumnya kita pada halaman 42. Bagi yang memiliki buku PDF-nya, silahkan dibuka di dalam buku PDF-nya. Mari kita buka halaman ke-43. Bagi yang membawa buku, silahkan dibuka halaman 43. Sekarang yang kemudian menjadi perhatian kita yaitu adalah penjelasan di dalam halaman 43. Maka ketika tadi kita mengatakan dan menerangkan setan itu memiliki 1000 wajah yang bisa hadir di setiap tempat, bisa hadir di tempat yang viral dan trending, bisa hadir pada perbincangan kita supaya perbincangan kita sia-sia dan tidak lepas dari pembicaraan tentang masalah perempuan dan perempuan. Setan itu bisa hadir di dalam akal yang kita dewa-dewakan. Setan itu bisa hadir pada kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Sekarang mari kita buka bagaimana setan dengan strategi berikutnya. Ada sebuah perkataan dari Al-Hasan bin Saleh. Ya, perkataan ini memberikan sebuah ilmu untuk kita. Bahwasanya setan itu sesungguhnya bisa membuka 99 pintu kebaikan untuk seorang hamba. Akan tetapi yang dituju dari 99 pintu kebaikan yang dibukakan setan, ujungnya adalah supaya hamba itu bisa melakukan dosa yang lebih parah daripada sebelumnya. Masya Allah ya. Ya. Jadi di sini kemudian kita mendapati setan itu kadang-kadang wajahnya tidak hanya hadir pada akal yang dielu-elukan dan didewa-dewakan. Setan itu kadang-kadang wajahnya tidak hanya hadir pada perasaan. Tapi kadang-kadang setan itu hadir. Setan itu kadang-kadang hadir. Dengan melakukan sebuah strategi, dia membuka 99 pintu kebaikan untuk manusia. Dibuka nih. Dia dimudahkan untuk ini, dimudahkan untuk ini. Dibuka oleh setan. Setan melonggarkan dulu serangannya kepada seorang manusia. Supaya manusia itu bisa beribadah. Setelah dia bisa beribadah, maka kemudian ditelingkup lagi oleh setan. Dikelilingi oleh setan supaya muara dari semua ibadah yang dilakukan itu bermuara kepada dosa. Masya Allah. Ini perkataan seorang ulama salafus salih, Al-Hasan bin Salih. Maka kemudian di sini kita akhirnya harus kemudian mendapati inilah di antara kepintaran dalam tanda kutip yang dilakukan oleh setan. Ya. Makanya pandangan kita setelah kita mengkaji buku ini, pandangan kita tentunya tidak sama dengan orang awam. Orang awam hanya melihat bahwasanya setan menggoda kita untuk berzina dan minum alkohol, minum khamr. Tapi ternyata para ulama salaf tidak sesempit itu ketika menjelaskan teritorial yang dipakai oleh setan ketika menyesatkan manusia. Maka termasuk teritorial yang dipakai oleh setan ketika menyesatkan manusia itu apa? Terkadang setan itu membuka 99 pintu kebaikan. Lalu dari 99 pintu kebaikan itu dijadikan lalu dia diarahkan kepada satu perbuatan dosa. Mari kita bahas contoh kasusnya. Ada contoh kasus yang disampaikan di buku, ada contoh kasus yang saya lihat dengan apa yang menjadi realita. Kadang-kadang setan itu membukakan pintu kebaikan seseorang untuk meninggalkan khamr, untuk meninggalkan zina, untuk meninggalkan musik. Tapi setelah orang itu meninggalkan khamr, meninggalkan zina, meninggalkan musik, maka setelah kebaikan itu direngkuh oleh hatinya dan jiwanya, maka akhirnya setelah dia menikmati itu, dia tinggalkan itu, dibuat bagaimana dia berjalan di atas itu. Lalu setan datang supaya kemudian menjadikan hatinya sombong. Lalu kemudian dijadikan hatinya mencela manusia. Yang dianggapnya berseberangan dengan apa yang telah dia pelajari. Kadang-kadang setan itu begitu. Jadi setan itu kemudian akhirnya menjadikan seseorang itu semacam itu. Sebagaimana perkataan dari Hasan bin Saleh tadi. Sering nggak kita jumpai ada orang ketika ngaji, kalau ditanya dulunya ngapain? Dulunya masih di bank. Lalu kemudian meninggalkan. Bagus. Tapi setelah dia meninggalkan itu, apa yang terjadi? Dia menjadi sombong tanpa terasa. Lalu kemudian dia gampang remehkan orang. Lalu kemudian dia lecehkan orang yang belum bisa bersikap sebagaimana dirinya. Kesombongan memenuhi rongga-rongga kehidupannya. Lalu dia rendahkan, lalu dia cela, lalu kemudian dia hujat orang-orang yang mungkin belum bisa mengikuti apa yang menjadi langkahnya. Itulah yang dimaksudkan dari perkataan Hasan bin Salih.
Perkataan ini nyata ternyata. Dan kita sering jumpai. Pernah nggak kita jumpai ada orang, mungkin dulunya jadi artis, mungkin nggak terlalu terkenal gitu, mungkin suka minum khamr, suka zina, mungkin pernah kemudian berzina gitu. Mungkin dia masih main musik gitu. Tapi setelah kemudian dia masuk dan meninggalkan itu semuanya, lalu kemudian tidak sadar, lalu menjadi sombong. Lalu dalam setiap postingannya dia mencela orang, menghujat orang, merendahkan fulan, bahkan dia berani untuk kemudian memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman tanpa dia ketahui bagaimana akar dasar ilmu yang dia miliki. Nggak punya akar keilmuan sama sekali, tapi menempatkan dirinya sebagaimana ulama besar hanya karena meninggalkan khamar dan meninggalkan musik. Lalu secara tidak langsung menobatkan dirinya sebagai seorang ulama. Lalu digelar karpet merah orang untuk mengikuti dan mengeluh-ngeluhkan apa yang telah dilakukan. Memang begitu. Memang begitulah caranya setan. Ini bisa masuk ke siapa saja. Makanya sebagaimana kisah nyata yang terjadi di dalam buku yang disampaikan oleh penulis. Penulis menyampaikan pernah mengenal seorang peruqyah yang asalnya baik, ruqyahnya syariah, sampai ketika pada satu waktu dia meruqyah. Pada satu waktu ketika dia meruqyah, lalu kemudian dia tertipu dengan muslihatnya setan yang ada pada tubuh orang yang diruqyah. Setan dan jin itu menawarkan bagaimana win-win solution kepada yang meruqyah itu. Dia akan berkhidmah kepada peruqyah itu. Sampai akhirnya peruqyah itu tidak sadar dan akhirnya menjadi dukun. Hal-hal semacam ini banyak dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang mereka asalnya berkecimpung di dalam dakwah, lalu kemudian meleset niatnya, lalu terlibat hubungan yang haram di dalam dakwah itu. Ini juga merupakan bagian dari sebuah belitan setan. Makanya dari sinilah kemudian kita akhirnya memahami betul. Kadang-kadang kebaikan itu Allah mudahkan. Kepada 1, 2 orang, 3 orang, bukan kepada kita tanpa terkecuali. Allah, setan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Lalu ketika kita tidak membangun kewaspadaan dengan kebaikan yang telah kita lakukan untuk terus belajar, untuk terus merenung, untuk terus memperbaiki bagaimana kondisi hati kita, ketika kita telah melakukan kebaikan itu, lalai. Ataupun kemudian maghrur. Ada 2 penyakitnya orang itu karena melakukan kebaikan. Satu ghaflah, yang satu maghrur. Ya, satu ghaflah, yang satu maghrur. Afwan. Jadi kemudian terkadang orang itu ketika sudah melakukan kebaikan itu mereka ghaflah. Ghaflah itu lalai dia. Lalai terhadap penjagaan dari kebaikan yang dia lakukan. Akhirnya apa? Lalu dia merespon bisikan setan yang terkadang setan itu ketika membisikkan sesuatu kadang kayak sebuah nasihat yang indah. Kan gitu. Inilah kumanasihum mubin. Kan perkataannya setan kan gitu. Saya ini penasehat yang nyata untuk kalian. Tapi nasihat yang disampaikan setan itu nasihat yang sangat buruk untuk menjauhkan kita dari kebenaran. Loh, setingkat Nabi Adam saja ketika mendengarkan bisikan setan disangka itu sebuah nasihat yang akan memberikan kepadanya sebuah kekuatan untuk abadi dengan makan buah yang diarahkan oleh setan. Kan begitu. Maka kemudian di situ akhirnya kita mendapati loh, saat setingkat Nabi Adam dan Hawa yang mereka merupakan penduduk surga bisa tergelincir pada saat ketika mendengarkan bisikan dari narasi framing yang dibuat oleh setan untuk menjadikan mereka itu tidak ragu untuk memetik buah yang diharamkan oleh Allah. Ya. Maka kemudian itulah yang menjadi penyakit yang pertama itu ghaflah, lalai dia. Jadi setelah melakukan kebaikan, maka dia lalai. Ketika dia lalai, maka kemudian akhirnya justru menjadikan kebaikan itu menjadi alat untuk melakukan berbagai macam dosa. Ya. Jadi kalau orang itu sudah melakukan kebaikan, lalu dia lalai, maka kemudian setan itu akan menjadikan dia itu akan memperdaya kebaikan yang dia lakukan untuk menjadi alat melakukan dosa. Ya. Makanya kita kan jumpai juga kan kisah-kisah yang ngeri gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, walaupun ini kasus ya. Ada seorang ustadz mencabuli santriwati, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang dimudahkan dia untuk menjadi seorang ustadz. Lalu kemudian dia tanpa dia sadari di pondok tersebut dia melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan ini banyak pada konteks kehidupan kita. Dan ini biasanya disebabkan apa? Karena ghaflah. Orang yang sudah dimudahkan dalam kebaikan, mereka lalai untuk menghadirkan hatinya pada kebaikan yang sudah Allah berikan pada satu kebaikan yang dia kerjakan. Orang kalau sudah tidak lagi istihdharul qalbi, orang kalau sudah tidak lagi menghadirkan hatinya pada setiap kebaikan, akhirnya kebaikan itu hanya menjadi tumpangan tanpa makna.
akan menjadi kendaraan tanpa jiwa karena sudah tidak dihadirkan hatinya. Akhirnya kebaikan itu menjadi sebuah dalih untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Dan itu kita kemudian dapat itu. Kadang-kadang ketika manusianya tidak ngoflah, maghrur. Maghrur itu apa? Maghrur itu terpedaya. Karena biasanya kalau setan itu membuka satu kebaikan, dijadikan orang itu maghrur. Maghrur itu terpedaya dengan apa yang telah dia capai. Ketika dia telah berada pada posisi maghrur, terpedaya dengan amalnya, mu'jab binafsihi, dia itu menjadi orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, maka akhirnya berbagai macam keburukan itu dibuka oleh setan, dimulai dari sebuah pintu yang bernama maghrur. Orang dibuat terpedaya dengan pesona apa yang telah dilakukan. Orang itu dibuat bagaimana dia itu terpedaya dengan semua wangi-wangi ketaatan yang dia lakukan. Lalu dijadikan setelah dia menjadi maghrur, dia melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah. Kesombongan, menghujat orang, mencela orang, dan lain sebagainya. Yang tanpa dia sadari pada saat itu dia telah menjadi pecundang dia telah menjadi pecundang di hadapan setan. Nah inilah yang menjadikan kita ngeri kan? Dengan kita mengkaji kitab ini, akhirnya kita paham, ya Allah, ya Rabb, betapa mengerikannya strategi yang dibuat oleh setan. Wajahnya setan ada di mana-mana. Hadir di perasaan kita, di akal kita, di logika kita. Pada barang-barang kecil yang ada yang sebenarnya tidak penting tetapi kita besar-besarkan. Setan nempel pada setiap hal. Yang menjadikan akhirnya komitmen kita di atas ketaatan itu menjadi hilang. Ketika tanpa kita sadari, kita merespon setiap wajah setan di sekitar kita. Bahkan kebaikan pun terkadang dimudahkan oleh setan. Kadang-kadang setan itu memudahkan kebaikan. Supaya muara dari kebaikan itu bermuara kepada perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Inilah setan. Makanya ketika kita hari ini sudah dimudahkan di dalam satu kebaikan, tetap waspada. Bagaimana kita berupaya pada setiap kehidupan kita setelah kita faham. Inilah yang dilakukan oleh syaitan. Tipu daya yang dimiliki olehnya sebagaimana perkataan dari Al-Hasan bin Saleh yang tadi kita pelajari. Maka menjadikan kita selalu waspada terhadap kebaikan yang sudah kita kerjakan. Orang yang berdakwah pun tidak boleh lalai, tidak boleh terpedaya. Kadang-kadang dakwah itu dijadikan sama syaitan. Ini dakwahnya saya biarkan orang datang kepadanya. Setelah datang kepadanya, maka kemudian terpedaya dia dengan dakwahnya. Ketika akhirnya dia terperosok kepada riak yang dia harapkan dari tepuk tangan manusia. Di mana itu menggagalkan semua kebaikan yang dia lakukan di dalam dakwahnya. Makanya orang yang berdakwah dan menyampaikan kalimat Allah adalah orang yang paling layak untuk didoakan di dalam keikhlasan. Sama dengan orang yang ngaji. Sedih kadang-kadang kita mendapati orang ngaji baru meninggalkan musik, tapi kemudian begitu gampang untuk mencela. Baru meninggalkan riba, lalu dia gampang untuk menghujat. Makanya saya itu respect sama mereka yang mampu meninggalkan dosa, tapi dia tidak menjadi lalai dan tidak menjadi maghrur. Dia tinggalkan musik, tapi dia memiliki respect kepada orang yang beriman. Dia menahan dirinya untuk tidak menghujat. Dia menahan dirinya untuk tidak mencela. Dia kalau menyampaikan masalah hukumnya, dia sampaikan hukumnya tapi tidak mencela orang. Orang semacam ini tidak salah sebenarnya. Yang kita soroti adalah orang yang mereka terkadang baru meninggalkan tahun baru, perayaan tahun baru, orang yang meninggalkan Valentine, kemudian ngaji. Tapi setelah itu, dia menghujat, dia cela orang tuanya, dia cela Ustadz Fulan, dia cela hujat Ustadz Fulan. Dia kemudian nodai kehormatan Fulan, dia ikut-ikutan untuk kemudian sebar ini, sebar itu. Padahal dosa apa yang ditinggalkan jauh lebih kecil daripada dosa yang hari ini dia lakukan. Mana yang lebih besar dari dosa riba? Dosa riba yang paling kecil itu menzinai seorang ibu. Yang paling gede dari dosa riba, menodai kehormatan orang yang beriman. Apakah kemudian minum khamr dosa? Dosa. Mana yang lebih besar dosa antara minum khamr dengan menodai dan menghujat kehormatan orang? Menghujat kehormatan orang lebih parah daripada minum khamr. Bukan berarti kemudian kita minum khamr, enggak. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan saya akhirnya bisa menjawab
Beberapa tahun lalu saya pernah ditanya sama seorang jamaah gitu. Ada seorang bapak-bapak yang bertanya, kenapa ada fenomena orang baru ngaji ya Ustaz? Baru dia tinggalkan ini, baru dia tinggalkan itu di dalam perjalanan hijrahnya gitu. Langsung dia membabi buta ketika dia mencela dan menghujat setiap orang Ustaz. Lalu saya menyampaikan kepada beliau, Pak, kalau Bapak menemukan orang kayak gitu, saya nggak ngerti alasan mereka, mungkin nafsu dan lainnya. Tapi kalau boleh saya tahu Pak, saya menukil perkataan ini dari Hasan bin Shalih. Terkadang setan itu membuka pintu-pintu kebaikan kepada manusia. Tapi dari pintu kebaikan itu supaya menjerumuskan dia kepada dosa yang lebih besar dan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Dan itu yang bisa mewakili perasaan saya ketika melihat kondisi orang semacam ini. Saya ini kadang-kadang bingung ya. Saya kadang menemukan orang belajar puluhan tahun di pesantren, melanjutkan di Sudan, Mesir, Madinah gitu. Tapi menjadi orang yang hati-hati kalau bicara orang. Tapi kadang-kadang yang jadi bingung itu apa? Melihat orang gitu. Baru ngaji sebentar, membuat akun. Lalu dia buat akunnya untuk mencela orang. Akunnya pun akun anonim dan tidak berani untuk memberi nama status yang jelas pada akunnya. Semua itu merupakan bagian yang disampaikan oleh Hasan bin Shalih. Makanya inilah yang menjadikan kita sekali lagi berarti kita berupaya betul. Menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jangan sampai kita ghaflah, jangan sampai kita maghrur. Gimana supaya kita tidak menjadi ghaflah Ustaz? Terlalaikan dari apa yang menjadi kebaikan. Hadirkan hati dalam setiap ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Terus raihlah ridhonya Allah dan bukan di antara manusia yang kita menjadi tujuan dalam setiap kita melakukan ketaatan. Karena setan itu terkadang yang dilakukan adalah melencengkan niatnya. Sudah bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan tepuk tangan manusia. Walaupun dia berdiri di atas kebaikan. Walaupun dia sedang berada di atas kebaikan. Makanya orang yang mampu untuk menghidupkan hatinya, mengingatkan tujuannya, menghidupkan hatinya, mengingatkan tujuannya bahwasanya niatnya karena Allah. Saya teringat perkataan Imam Malik, maka lillahi fahuwa abqa. Apapun yang diniatkan karena Allah, maka itulah yang akan awet dilakukan. Kebaikan yang disertai dengan penjagaan hati yang dituju adalah karena Allah, dia tidak akan lalai dari apa yang menjadi jebakan setan. Dia tidak terpedaya. Yang kedua, apa yang kita lakukan supaya tidak menjadi maghrur? Menjadi maghrur itu salah satunya karena merasa kagum dengan diri sendiri. Jangan pernah merasa kagum dengan diri sendiri. Jangan antipati sama nasihat. Ya, kadang-kadang kita kalau dikasih nasihat kita langsung marah-marah. Itulah penyakitnya banyak orang. Mungkin tak terkecuali saya. Semoga Allah mengampuni saya. Orang yang maghrur itu adalah bagaimana supaya kita tidak terpedaya. Gampang menerima nasihat. Menerima nasihat itu bukan berarti kita salah. Menerima nasihat itu bukan berarti kita hina. Menerima nasihat itu menunjukkan bahwasanya hati kita bersih. Hati kita bersih. Karena kalau orang sudah maghrur, susah kalau dia tidak mau menerima nasihat. Berapa banyak saya menjumpai gitu ya. Ada orang kemudian buat akun, kemudian dia celah fulan gitu dengan akun anonim. Kadang-kadang saya baca di postingannya, ada komen-komen bagus nasihatnya. Akhi, antum kan juga belum tentu benar di hadapan Allah. Akhi, sibukkanlah antum dengan ilmu daripada antum menghujat orang gitu. Orang kalau mau nerima nasihat, dia terima mungkin. Tapi lihat kadang-kadang dijawab. Jawabnya apa? Kamu tuh nggak ngerti apa yang saya pelajari. Ini adalah bagian dari kebenaran. Sudah menjadi sombong. Dan akhirnya menjadi maghrur. Makanya inilah yang menjadikan kita dalam setiap keharian kita. Supaya tidak menjadi ghaflah, supaya tidak menjadi maghrur. Yaitu adalah bagaimana terus membangun hadirnya hati. Ya, menyadarkan hati kita, membangunkan tujuan kita. Yaitu karena Allah. Dia tidak akan terlalaikan itu. Suami istri yang selalu sadar tujuannya adalah ridhonya Allah. Bukan karena menyenangkan istri dan bukan menyenangkan suami. Orang yang paling cepat selesai dengan masalah. Kenapa? Karena tujuannya untuk Allah kok.
Makanya kenapa ada seorang wanita diberikan kabar surga hanya gara-gara suka minta maaf duluan. Kan kalau kita pikir-pikir, kenapa sih wanita kalau digelari dengan surga itu harus memiliki, kok amalannya cuma minta maaf? Loh, jangan menganggap meminta maaf itu cuma meminta maaf. Meminta maaf bagi seorang istri itu terkadang beratnya luar biasa karena melawan 1000 bisikan syaitan. Tapi kalau dia bisa melakukan itu karena apa? Bukan karena menyenangkan suami, karena dia tahu di balik perbuatan yang dia lakukan di situ ada Allah. Menyadarkan hati, membangun kesadaran menuju kepada Allah, itu yang menjadikan hati tidak ghaflah. Tidak maghrur, terima nasihat. Jangan hanya karena sudah ngaji sama Ustadz Fulan, seakan-akan kamu menjadikan dirimu lebih tinggi daripada orang yang ngaji sama Ustadz Fulan. Sama dengan Bapak dan Ibu, para santriwati saya di dunia virtual. Jangan karena merasa ngaji dengan saya menjadikan Bapak dan Ibu merendahkan orang-orang yang ngaji sama ustadz yang lain. Kan enggak. Kalaupun itu ada seorang ustadz di TPA cuma mengajarkan, misalkan mengajarkan Iqra 1, Iqra 2, bisa jadi, jangan direndahkan. Bisa jadi dia lebih mulia daripada saya. Kan kita tidak pernah ngerti. Supaya kemudian kita tidak menjadi maghrur. Kadang-kadang itu penyakitnya murid. Ketika dia sudah merasa dekat dengan ustadz, akhirnya direndahkan murid-murid yang lain, teman-temannya yang tidak belajar sama dengan dia ketika dekat sama ustadz fulan. Ya, dan itu akan menjadi sebuah masalah. Di situ setan itu menumpangi kebaikan yang sedang kita lakukan. Lalu akhirnya bermuara kepada perbuatan dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya inilah setan. Setan itu 1000 wajah. Tidak ada satu part, tidak ada satu lini pada kehidupan. Tidak ada satu part, tidak ada satu lini dalam kehidupan kita. Kecuali setan itu akan hadir. Setan hadir dalam yang trending supaya kita itu terpengaruh dan mengikuti kebanyakan orang. Setan hadir lewat akal, setan hadir lewat logika, setan hadir lewat perasaan, setan hadir lewat harta berlimpah, setan hadir lewat kekuasaan. Setan pun hadir ketika kita diberikan kemudahan beramal, tapi ujung dari amal itu adalah untuk bermuara kepada dosa. Itu yang kemudian kita harus mengerti. Setelah kita mempelajari tentang strateginya setan, yaitu adalah setan itu menampilkan wajah, dia membuka pintu kebaikan supaya kita bisa melakukan dosa yang lebih besar setelah kebaikan itu dimudahkan untuk kita. Maka di antara yang lainnya setan itu hadir melalui taktik belah bambu. Setan itu memiliki taktik belah bambu, ya. Jadi pada sesuatu yang belah bambu itu di situ ada setan. Taktik belah bambu ini bukan hanya dilakukan oleh Belanda sebagai penjajah, atau dilakukan oleh orang-orang yang kadang-kadang memperbudak saudara sebangsanya juga, karena orang yang menginginkan keburukan itu ya biasanya melakukan taktik adu domba itu dengan belah bambu supaya keadaan tidak harmonis, supaya keadaan tidak normal, ya kan. Makanya saya kadang-kadang khawatir jangan-jangan kondisi kita yang berlarut-larut kayak gini karena ada yang mengadu domba sebagaimana taktik belah bambu. Nah, itu yang kita sering dapati dari setan-setan berwujud manusia. Sekarang ketika setan itu diterangkan, dia itu berwujud sebagaimana strategi belah bambu, itu maksudnya apa? Ini yang akan kita jelaskan dalam pertemuan kita berikutnya. Semoga Allah merahmati kita. Bersama dengan sahabat Wijaya kita terus mengkaji menang melawan setan. Dan kalau tidak salah ini pertemuan keberapa ya Mas? Pertemuan yang ke-6 ya? Pertemuan ke-6 kita. Pertemuan ke-9 kita ya. Pertemuan ke-9 pembahasan buku Menang Melawan Setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Mas Sigit.